Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar semua sahabat sendra sekalian dimanapun sahabat berada? Semoga sehat dan sukses selalu ya bersama keluarga. Nah, sahabat sendra sekalian, biasanya kita ngobrol bareng tokoh ekonomi syariah, kita ngobrol bareng saudagar muslim. Nah, kali ini kita ngobrol bareng artis-artis muslim Indonesia. Nah, luar biasa. Acara ngobrol bareng artis muslim ini adalah menginspirasi sahabat-sahabat sekalian untuk kemudian ya ada banyak alternatif untuk bisa berdakwah. Boleh jadi pedagang, ya boleh jadi politikus, dan juga boleh menjadi artis yang kemudian menjadi jalan dakwah untuk mengenalkan indahnya Islam, ajaran Islam. Setuju? Nah, kali ini Sendra akan ngobrol bareng artis muslim kita, dan ini luar biasa. Beliau adalah Ustadz Muhammad Hafiz Salim. Wah, sahabat-sahabat mungkin kenal. Beliau merupakan artis, motivator, dan juga foundernya Bagus Community. Apaan sih Ustadz Bagus Community? Bagus Community itu adalah belajar, agama, dan usaha. Nah, beliau inilah foundernya, pendirinya. Jadi luar biasa dahsyatnya. Beliau ini, wah keren. Artis kita yang satu ini luar biasa. Dia seorang entertainer, komedian, host juga, ustadz juga. Saya dengar jadi pengusaha juga. Apa komplit deh, keren. Pokoknya luar biasa. Beliau juga pemeran Bang Salim di sinetron Si Entong. Wah, yang suka nonton. Nah, kenal dengan beliau ini. Kita sapa ya. Assalamualaikum Ustadz Hafiz. Apa kabar? Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, guruku. Sama-sama. Dr. Hendra. Ini gurunya Ustaz Hendra juga luar biasa. Beliau biasanya jadi hostnya Ustaz Hendra ya, yang suka nanya Ustaz Hendra di TVRI ya, di televisi, di beberapa acara dakwah. Nah, sekarang kebalikannya Ustaz Hendra yang nanya beliau. Keren. Satu hal yang unik dari sosok artis kita hari ini, artis muslim kita hari ini, Ustadz Muhammad Hafiz Salim, beliau ini sudah menjadi host lebih dari 100 ustadz. Wah, keren ya, lebih dari 100 ustadz. Nah, salah satu di antara lebih 100 ustadz itu ya Ustadz Hendra. Tapi hari ini saya akan tanya beliau. Nah, Ustadz, ada banyak masyarakat bertanya sama Ustadz. Yang pertama pertanyaannya, apa sih aktivitas Ustadz hari ini kira-kira Ustadz? Aktivitas hari ini lagi tidak banyak di luar ya, lebih banyak menghabiskan bersama keluarga gitu. Ada beberapa yang masih saya teruskan dan saya terus berikan semangat. Satu usaha saya itu barbershop dan juga ada manajemen yang memang saya biasa bersama tim untuk keliling kemana-mana. Nah, kemudian karena ini corona, manajemen ini agak sedikit vakum. Lalu barbershop dah yang masih tetap ada aktivitasnya seperti itu. Dan saya berpikir bukan cuma berpikir untuk kepentingan saya saja penghasilan, tapi lebih berpikir bagaimana yang bekerja juga gitu. Kalau barbershop tutup, secara otomatis yang bekerja pun tidak akan dapat penghasilan. Jadi saya berpikir bagaimana berupaya jadi luar biasa, bermanfaat bagi banyak orang. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, Ustaz masih itu, dan selebihnya masih nge-host di TVRI masih, alhamdulillah. Begitu di MNC TV masih ya? Di SCTV juga masih ya? Di TVRI, saya saat ini TVRI dari SCTV. SCTV ya. Wah, wajah beliau luar biasa, sering menghiasi wajah televisi kita dan sering berbagi ilmu untuk kita juga. Nah, Ustadz, kalau boleh tahu Ustadz, masyarakat juga tanya sama Ustadz nih, kapan sih Ustadz mulai ikut menekuni peran sebagai artis atau host ini kira-kira Ustadz? Dari 2002 saya sudah mulai aktif di itu. Saat itu gabung bersama sebuah program TV dulu bersama Bang Komeng, namanya Spontan. Spontan ya, betul. Saya juga ikut nonton dulu. Candid kamera. Nah, akhirnya setelah itu ikutlah beberapa festival lomba lawak, dan ternyata di 2005 ada audisi pelawak, saat itu TPI yang buat. Dan loloslah saya, dan akhirnya saya cuma masuk di 10 besar. Saat itu pemenangnya adalah SOS, yaitu grupnya Kang Sule. Ya, betul. Saya ikut juga dulu memperhatikannya. Wah, luar biasa. Nah, terus?
baru dipercaya host dakwah, dai TPI, dai pertama itu, dan itu boleh dibilang pelopor acara dakwah yang dilombakan ya, yang dikompetisikan saat itu di media TV yang bertajuk Akbar lah ya. Nah, alhamdulillah di situ dapat respon luar biasa, dan di situ banyak saya kenal dengan para guru, para kiai, para orang-orang hebat gitu ya. Termasuk Bapak Din Samsudin, kemudian eh, apa namanya, Bapak Ustadz Kemal Syah juga di situ awalnya kenal, Ustadz Arifin Ilham, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, Ustadz Yusuf Mansur, Haji Roma Irama. Wah, banyak sekali saya kenal dengan orang-orang hebat lah ya, orang-orang alim yang alhamdulillah menginspirasi juga buat yang lain. Nah, kemudian para dai TPI, dan dari situ barulah mulai berpikir saya apa namanya, host dakwah dengan canda ini belum ada yang konsen di situ gitu ya. Akhirnya boleh dibilang pelawak nggak ada lah ya yang konsen di host dakwah. Akhirnya saya berpikir bismillah, mulailah belajar dari para guru. Akhirnya ikutlah almarhum Uje kemana-mana dengan pengajian Ailek Mandenya, kemudian dengan Ustadz Somet dan guru-guru lainnya, dan akhirnya sama MNC TV kepake terus program dakwahnya, termasuk acara Ustadz Yusuf Mansur. Acara pertama hafalan di TV itu Indonesia Menghafal namanya. Beliau punya program namanya Indonesia Menghafal, dan Indonesia Menghafal itu boleh dibilang jadi trendsetter dan kemudian jadi pionir buat program-program hafalan Quran, dan Ustadz Yusuf Mansur yang pertama membuat itu, dan pertama kali Syekh Ali Jaber juga masuk ke program TV di Indonesia, di program Indonesia Menghafal. Dan saya hostnya guru, alhamdulillah saat itu. Luar biasa, luar biasa. Anak muda yang luar biasa dahsyatnya. Sampai-sampai kita lupa memperkenalkan beliau, kapan beliau lahir ya. Beliau ini lahir di Jakarta, tanggal 9 November 1980. 80, masih muda loh ya. Ustaz Hendra 77 loh. Jadi, waduh muda banget. Jadi dahsyat luar biasa ya. Tapi sudah banyak berbuat untuk Indonesia. Luar biasa. Nah, Ustaz, ada pertanyaan lagi dari masyarakat, Ustaz. Apa sih kiat sukses untuk menekuni peran artis di masyarakat ini, Ustaz? Iya, yang pertama ya kalau menurut saya harus punya niat. Niat ini yang harus kuat dalam hidup gitu, Ustaz. Niat ini ya bukan cuma sekedar ada dalam hati, tapi niat ini kalau bicara huruf, ada 4 huruf, yaitu N-nya, nawaitunya lurusin, nawaitunya benerin, nawaitunya baik, nawaitunya untuk selalu berbuat baik. Nah, kalau udah nawaitunya baik, insya Allah hasilnya akan jadi baik seperti itu. Kemudian kedua adalah itu ikhtiar dan ilmu. Nah, kalau udah punya niat, ya harus didorong sama ikhtiar. Harus juga dicari ilmunya, supaya kita bisa gapai apa yang kita inginkan. Kalau mau jadi ya pelawak, mau jadi ustadz, mau jadi apapun, kalau cuma sekedar niat terus nggak ada ikhtiar, nggak ada mencari ilmunya, ya susah juga untuk menjadi seseorang. Dan ketiga itu A. Menurut saya A itu yang luar biasa adalah akhlak. Adab, karena Rasul juga mengajarkan kepada kita untuk bisa menjaga akhlak dalam kehidupan, seperti itu. Terus yang T, terakhir T-nya adalah T, yaitu taubat dan tawakal. Jadi ya sering-sering kita beristighfar, sering-sering mohon ampun. Kita tahu, kita sadar kita manusia, tempatnya salah khilaf, tempatnya selalu berbuat dosa. Nah, dengan kita istighfar, terus memohon maaf pada Allah, mohon ampunan kepada Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita. Begitu. Itu yang saya dalam hidup menyikapi hidup, ya balikin saja sama niat. Kalau niatnya udah benar, niatnya udah baik gitu. Walaupun niat pasti hati kan mudah goyah ya. Makanya ada doa ya, muqallibal qulub gitu kan. Saja kabut qalbi ala dinik. Cuma mudah berbolak-balik gitu. Tapi tetap kita harus berusaha. Ketika udah mulai melenceng, lurusin lagi. Sholat juga gitu kan. Kalau lagi sholat, pikiran kemana,
sholat itu kan pas niatnya doang nih Ustaz ya. Pas niat tuh kayaknya khusyuk banget. Allahu Akbar. Pas barnya itu mencar tuh ke mana-mana. Ingat utang belum dibayar pas sholat juga kan? Ingat anak belum dijemput sekolah Iya, juga lagi sholat. iya. Keren, Ingat keren, keren, keren. apa lupa naruh duit mau sholat ingat. Jadi luar biasa konsep niat ya. Nah, Ustadz, ada lagi pertanyaan masyarakat, Ustadz. Kira-kira apa pesan Ustadz untuk generasi milenial ya yang ada punya keinginan, punya niat, atau mungkin sudah jadi artis juga? Kira-kira apa? Kira-kira pesan Ustadz? Pesan buat milenial, bersyukur. Bersyukur hadir pada masa dan pada era milenial. Karena semua serba dimudahkan, Ustaz. Apapun itu udah semua serba lengkap. Mau cari informasi, mau cari pengetahuan, sudah gampang gitu. Bersyukur yang hadir pada era milenial, bersyukur dari satu sisi yaitu apapun itu ada. Kita mau cek kalau dulu mungkin masa-masa sekolah era 80-90 ketika pengen cari ilmu, pengen cari buku gitu, itu harus ke perpustakaan negara dan mencari itu gitu. Atau ke dulu nyari buku di Senen, buku-buku lama dan sebagainya. Sampai seperti itu, mencari informasi, mencari pengetahuan seperti itu. Tapi Artinya, saat ini, artinya mudah sekali sekarang kira-kira. dimudahkan, semua dimudahkan. Makanya mau tidak mau era saat ini kita jangan gaptek, harus ikhtiar cari tahu informasi, cari tahu ilmunya tentang itu semua. Nah, cuma memang satu sisi kita mendapatkan sesuatu yang positif dari teknologi. Semuanya serba mudah, gampang. Mau cari kitab apa aja sekarang tinggal klik. Yang penting satu harus dengan arahan guru, arahan ustadz gitu kan, nggak sembarangan untuk membahas sebuah kajian ilmu gitu ya. Nah, tapi semua sekarang sudah dipermudah dengan adanya itu semua. Nah, kemudian yang negatifnya adalah karena semua serba gampang, jadi akses keburukan pun serba mudah. Jadi mau tidak mau saat ini adalah bagaimana kita memakai akal, memakai rasa, memakai mata, telinga ini benar-benar ya arahkan kepada niat yang positif, arahkan sesuatu yang positif. Itu insya Allah udah luar biasa. lebih. Artinya teknologi sudah ada, fasilitas sudah ada, lebih canggih. Betul. Persoalannya mau atau enggak kira-kira mencari ilmu melalui teknologi itu. Nah, jadi luar biasa. Nah, itu dia. Karena ada dua hal yang ingin menjadi sesuatu itu harus ada kemauan dan harus ada kemampuan. Nah, kemauan dan kemampuan. Banyak orang yang punya kemauan, tapi ada banyak orang yang punya kemampuan, tapi kemauannya nggak ada gitu. Dia ahli, dia bisa komputer, bisa nyanyi, lain sebagainya, bisa lain-lain gitu ya, tapi nggak ada kemauan. Jadi ya percuma terpendam dengan sendirinya. Tapi kalau sudah punya kemauan, andai pun dia tidak punya kemampuan bisa dicari karena adanya kemauan, bisa diasah karena adanya kemauan. Itu sebetulnya yang bikin keren, bisa. top banget. Artinya keywordnya adalah harus punya kemauan. Kemauan itu dalam bahasa agamanya lah harus punya niat. Nah, itu keren kira-kira. Pertanyaan berikut, Ustaz. Ada nggak buku atau media sosial yang bisa diikuti oleh masyarakat untuk bisa belajar atau lebih dekat dengan Ustadz Hafiz nih kira-kira? Ada nggak, Ustadz? Kalau buku belum, saya lagi berpikir saat ini punya komunitas, lagi merintis sebuah komunitas. Nah, komunitas ini memang baru dan inilah hikmah dari corona. Ketika saya tidak bisa berbuat banyak di luar gitu ya, akhirnya akal, rasa, terus kreativitas nggak bisa diem gitu kan. Akhirnya berpikirlah bersama teman-teman yang satu frekuensi, kemudian ngobrol dan akhirnya muncullah ide saya yang memang ide itu sudah lama dan saya sampaikan kepada teman dan akhirnya hayo bismillah. Nah, komunitas ini adalah komunitas yang berawal dari tadi yang the power of niat. Saya punya sesuatu, dalam menggapai sesuatu itu sebetulnya dari niat, insya Allah kita bisa. Karena saya pikir begini, ada orang yang tadi N-nya adalah nawaitu lillah, karena Allah. Tapi ada yang bertanya, Ustadz, ada orang sukses tapi niatnya nggak karena Allah gitu kan? Bukan karena Allah tapi dia hebat. Saya bilangnya pasti dikasih sama Allah. Allah Maha Rahim kok. Allah Maha Rahman, Rahim gitu kan. Maha Rahman ya dikasih, tapi kan belum tentu disayang. Belum tentu Maha Rahimnya Allah diberikan buat kita gitu. Tapi
kalau dikasih bisa jadi gitu. Nah, jadi kemudian kan juga disampaikan gitu ya, ada hadis juga bahwasannya innamal a'malu binniyah. Segala sesuatu Betul. kan tergantung wa Niatnya. innamal likulli imrin ma nawa ya guru ya. Ini saya dapat dari Dr. Hendra ini ilmu ini nih. Bisa aja. Nah, iya benar. Jadi saya dari banyak guru. Nah, jadi segala sesuatu itu tergantung dari niat dan apa yang kita hasilkan berawal dari niatnya, dan kemudian kalau niatnya karena Allah dan Rasul akan mendapatkan itu gitu kan. Namun kalau niatnya karena harta, karena wanita pun akan mendapatkan gitu kan. Berarti apapun itu niatnya, kalau untuk yang lain pun Allah kasih gitu. Cuma ya balik, berkah enggak, Allah ridho enggak, kan gitu doang masalahnya. Jadi luar biasa. Kuncinya pada dasarnya Allah izinkan kita mendapatkan itu, tapi Allah belum tentu meridhoinya. Yang paling penting kita cari adalah ridhonya Allah. Kalau Allah ridho, maka akan berkah. Jadi di sini sebenarnya keywordnya. Jadi Masya Allah luar biasa. Jadi kalau orang bertanya, gue sukses loh, gue sukses jadi artis, tapi ya belum tentu Allah ridho. Ya kalau kemudian kita melalaikan Allah, meninggalkan sholat dan berbagai macamnya. Masya Allah luar biasa. The power of niat ya. Mau sholat pakai niat, mau zakat pakai niat, mau haji pakai niat, mau umroh pakai niat. Semuanya dalam Islam harus pakai niat. Nggak ada, wah jadi Masya Allah luar biasa, keren. Nah, media sosialnya apa nih? Kalau yang itu apa Ustaz? Yang bagus community? Bagus community itu apa? Bagus community itu saya ini berangkat dari ide pribadi gitu ya. Saya tipikal orang yang senang belajar gitu, belajar apapun itu, apalagi belajar agama. Kemudian saya tipikal orang yang terus mau usaha, maksudnya usaha dari sisi apapun. Paling tidak usaha menjadi orang yang lebih baik seperti itu. Nah, ada juga usaha ya yang sifatnya dunia ya tetap misalnya kayak berdagang, lain-lain gitu kan. Tentunya ini jadi dasar landasan saya untuk membuat sebuah komunitas. Nah, namanya bagus, B-nya itu belajar, AG-nya tuh agama, US-nya tuh usaha. Jadi di sini merangkul teman-teman yang lagi usaha tapi pengen dapat pendalaman materi agama, sok mangga, atau orang yang sudah belajar agama tapi juga pengen mengembangkan usaha, pengen melakukan kegiatan aktivitas yang bisa membuat dia untuk bisa menjalani hidup dengan usaha yang dia jalani saat ini untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Disinilah juga menjadikan tempat dia untuk ayo kita belajar. Nah, itulah dia belajar agama dan usaha, jadi wadah teman-teman untuk bisa merangkul orang-orang yang pengen belajar agama dan juga pengen belajar usaha. Kan biasanya begini nih, dunianya harus dimenangkan, akhiratnya harus dipersiapkan. Persis, Dr. Hendra sudah sampaikan. Hai yang alal pala, ayo menuju kemenangan. Jadi pengusaha yang menang, jadi politikus yang menang, jadi apapun menang, tapi jangan lupa akhirat harus dipersiapkan. Setuju? Wah. Betul nah, banget. Facebooknya apa nih? Facebooknya? Saya tidak tidak aktif dengan Facebook, Guru. Tapi saya aktifnya di IG saja, Instagram Hafiz Salim 0911. Apa namanya, Ustaz? Apa namanya Instagramnya? Hotel Alfa HAFIZ. Udah. SALIN. Ya. Ya, silakan follow ya. Sahabat-sahabat boleh follow Instagram beliau. Nah, mudah-mudahan bisa lebih dekat dengan beliau. Nah, kalau YouTube, Ustaz? Iya. Kalau YouTube channelnya? Hafiz Salim Official. Hafiz Salim Official. Ya. Nah, sahabat-sahabat boleh follow, ikut, dan jangan lupa like dan subscribe ya channel beliau. Mudah-mudahan penuh keberkahan, manfaat, ada ilmu, dan mudah-mudahan mendatangkan keberkahan juga bagi Ustaz Hafiz Salim dan keluarga, dan banyak lagi ustaz-ustaz lainnya. Nah, wah luar biasa. Luar biasa Ustaz. Nah, ada lagi Ustaz yang lain? Media-media lain? Fanspage punya? Semuanya belum. Kita lagi fokus untuk bagaimana menjalankan Instagram dan YouTube saat ini hanya itu. Siap. Terakhir, Ustaz, ada nggak dalam perjalanan karir Ustaz sebagai artis, motivator, dan berbagai macamnya, pernah nggak Ustaz mengalami down, jatuh, sedih, sulit untuk bangkit? Kalau seperti itu pasti pernah merasakan ya Ustaz ya, di saat kondisi-kondisi tertentu gitu ya, dan
tentunya itulah yang membuat terus kita jadi punya ilmu, kita jadi tambah dewasa, jadi tambah bekal untuk menyikapi di hari berikutnya seperti itu. Banyak kejadian-kejadian itu ketika kita lagi dalam keadaan kehilangan pekerjaan, gagal job, kemudian kita dalam keadaan yang saya pikir dulu hal-hal yang boleh dibilang butuh biaya yang sangat besar gitu ya. Ketika butuh biaya yang sangat besar dengan kondisi uang yang sangat boleh dibilang apalagi benar-benar down lah, lagi nggak megang seperti itu. Tapi saya coba berpikir bahwasanya ya kemarin Ustadz sudah menyampaikan bahwasannya ketika kita masih hidup rezekinya udah jelas ada gitu. Apalagi apalagi kita masih mau berikhtiar kan gitu kan, masih mau berikhtiar. Jadi ketika dalam keadaan lagi harus membayar saat itu ya membayar sebuah rumah sakit yang harus besar gitu ya dengan biaya yang tidak kecil gitu kan. Akhirnya terus saya berusaha untuk yakin, bismillah yakin. Allah pasti kasih gitu. Dan kembali lagi ya tetap ikhtiarnya ya kita selain kita punya kembalikan urusan itu kepada Allah, tapi tetap ada ikhtiarnya, harus ada ilmunya. Ya ikhtiarnya ya dengan kita menjalankan ketakwaan pun bagian dari ikhtiar kita, ikhtiar untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu ya. Kita mampunya apa ya, mampunya sholat malam ya kita lakukan itu, mampunya kita sholat duha ya itu yang kita lakukan, atau lagi bersedekah. Sedekah ini kan luar biasa. Saya terkadang saya selalu berpikir saya untuk berusaha untuk bagaimana ada orang-orang yang bekerja di lingkungan saya supaya apa? Inilah yang saya bisa lakukan supaya apa yang saya hasilkan ini bisa dirasakan sama orang lain. Jadi saya punya beberapa karyawan. Nah, beberapa karyawan ini bisa merasakan apa yang saya bisa dari pekerjaan saya, apa yang mereka bisa rasakan seperti itu. Nah, karena menurut saya ibadah sholat malam luar biasa Allah suka. Ibadah sholat duha Allah suka selain wajib. Wajib sudah jelas wajib gitu ya. Tidak bisa ditawar. Nah, ibadah-ibadah sunnah sholat seperti itu, puasa dan lain sebagainya itu Allah sangat suka. Nah, kalau sedekah udah Allah suka, orang yang diberi suka kan gitu. Jadi sedekah itu yang bikin kita jadi kenceng gitu kan. Kalau tahajud Allah suka, Allah sayang sama kita seperti itu. Sholat duha Allah suka gitu. Nah, tapi kalau sedekah udah Allah suka, orang yang nerimanya juga suka. Dari double, top banget kira-kira. Double. Itu jadi ya jangan pernah takut untuk tidak memberi kepada orang lain, tapi saya berusaha memberinya saya dengan cara saya kasih usaha, saya berikan jalan dia usaha supaya ini terus mengalir terus kan. Kalau yang bekerja ada 4 orang, 1 orang dia punya tanggungan ibunya atau istrinya atau anaknya. Nah, kalau 4 orang berapa kepala yang ya Allah luar biasa, keren. Itu seperti itu Ustaz. Ustaz, banyak masyarakat nggak tahu loh ya, Ustadz itu istrinya juga artis juga, selebriti juga, benar nggak sih? Benar nggak sih Ustadz? Ya alhamdulillah saya ketemu istri di sinetron waktu itu. Jadi selesai host dai, saya ada sinetron, sebelum sinetron Tong namanya sinetron Kafir, yang bikin itu adalah Star Vision, tayangnya awalnya di SCTV, tapi saya main pas pindah dari SCTV ke MNC TV. Saya baru mainnya di situ, dan ketemulah sama istri, dan akhirnya 2006 menikah di Agustus, persis 17 Agustus 2006. Ya, saya pernah dengar anak punya channel YouTube juga ya, boleh di like, subscribe juga ya. Anaknya Ustadz Hafiz ya lagi sekarang dakwah di channel YouTube. Kanza ya. Nah, boleh apa namanya channel YouTube-nya Ustadz? Channel YouTube-nya Kanza Fiza aja. Silakan sahabat-sahabat like, subscribe dan follow ya. Jangan lupa. Mudah-mudahan menjadi bagian daripada dakwah insyaallah mudah-mudahan. Nah, amin. Terakhir kita pingin nih Ustadz Hafiz memerankan, kita rindu memerankan pemeran Bang Salim di Entong, si Entong. Coba dong, terakhir dong sebagai penutup sambil pesan untuk semua orang
sambil memesan untuk semua Entong orang. tuh punya khas banget itu Bang Salim dengan matanya yang begini-begini itu Ustaz. Iya, coba Dan deh. itu sampai saat ini orang yang dikenal adalah Bang Salim dengan mata yang seperti ini, seperti itu. Dan alhamdulillah, jadi kalau ngomong ya begini aja Ustaz. Soalnya inilah yang dulunya waktu latihan tuh ya begini. Orang ngelihatnya udah lancarnya, dulu waktu awal-awal mau belum lancar, saya syuting mata begini capek. Aduh, luar biasa, luar Alhamdulillah, biasa, luar biasa. alhamdulillah. Iya. Pesan terakhir untuk semua orang di seluruh Indonesia atau di mana saja berada, apa pesan Ustaz? Pesan terakhir ya, saya sih selalu memberikan semangat, paling tidak ini manfaat buat saya. Allah udah ngasih kita mata, ngasih kita masih pendengaran, ngasih mata, ngasih akal. Jadi ngasih hati. Kondisi apapun itu tentunya sudah dikasih bekal. Jadi Allah udah kasih bekal, ya kita jangan berhenti untuk bisa terus memanfaatkan potensi yang udah Allah kasih. Karena ketika sudah dikasih potensinya, dikasih akal, ya apapun itu keadaannya ya manfaatkan yang udah ada, itu aja. Jadi dengan kondisi corona seperti ini ya kalau kita mengeluh semuanya lagi ngeluh. Semuanya lagi susah gitu. Kebanyakan udah lagi pada susah. Jadi ya pakai aja akal, pakai apa yang kita punya, apa yang kita potensi yang kita miliki, ya itulah yang kita gunakan untuk bisa menjalankan takdir Allah yang lain gitu. Makanya sekarang saya bikin sosmed ini live Zoom yang sedang berjalan ini adalah menjalankan takdir Allah, biasanya dari panggung ke panggung gitu kan, tapi saat ini sedang tertutup, jadi ya berusaha menggunakan akal untuk ya udah Allah kasih dengan teknologi, ya manfaatkan ini, mudah-mudahan dengan potensi yang Allah kasih, yakin bisa melewati apa yang sudah Allah takdirkan untuk kita. Amin, Allahumma amin. Makasih Ustaz Hafiz. Nggak terasa ya, wah Ya, kalau ngobrol sama guru, Ustadz, artis juga seperti pohon, semakin digoyang pohonnya, buahnya terus berjatuhan. Keren, keren, keren. Amin ya Allah, jauh saya belajar dari Dr. Hendra Khalid ini luar biasa. Saya masih Makasih harus ya. banyak belajar sama. Makasih Iya, Ustaz siap. Hafiz ya. Berkah, semoga doain Ustaz Ya. Hafiz dan keluarga sehat dan Amin, sukses amin. selalu. Nah, Amin, makasih amin, Ustaz amin. Hafiz. Makasih juga sahabat semuanya. Dan mudah-mudahan acara ngobrol bareng artis ini, artis muslim ini bermanfaat untuk kita semua, menginspirasi kita semuanya untuk berbuat lebih baik, untuk semangat terus hidup, semakin produktif dan berbagai macamnya. Nah, tonton terus ya ngobrol bareng Sendra, ngobrol bareng artis, ngobrol bareng tokoh ekonomi syariah, ngobrol bareng saudagar, pokoknya ngobrol sama siapa saja. Yang penting bermanfaat dan menginspirasi. Sekali lagi, makasih Ustaz Hafiz Salim yang telah bersama kita hari ini. Salam hangat dari Sendra dan Ustaz Hafiz Salim. Barakallah, sehat dan sukses selalu untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Ustaz Hafiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.